Langkah terakhir si hantu. Pegunungan Jura, yang membentang di antara Prancis dan Swiss, adalah sebuah daerah yang dipenuhi bayangan dan rahasia. Hutan lebat, punggungan batu yang terjal, dan lembah-lembah yang dipenuhi kabut dalam telah lama menjadi rumah bagi cerita-cerita supernatural, cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berbisik di sekitar api unggun dan melalui desa-desa kecil yang tersembunyi di lipatan tenang tanah itu. Di antara kisah-kisah ini, ada satu yang sangat mengerikan, La Côte de la Ferme. Sebuah persimpangan jalan tempat hantu seorang gadis muda dikatakan muncul pada malam-malam gelap dan berkabut. Dahulu kala, di sebuah rumah peternakan kecil yang tersembunyi di antara kaki pegunungan Jura, tinggallah seorang gadis muda bernama Margax. Keluarganya, yang miskin namun pekerja keras, menjalani hidup sederhana, bercocok tanam dan merawat hewan ternak. Margax, anak satu-satunya dari orang tuanya, dikenal karena sifatnya yang lembut, senyumnya yang cerah, dan cintanya pada tanah yang memberi mereka hidup. Meskipun mereka terisolasi, keluarga itu jarang merasa kesepian, karena orang-orang dari desa-desa sekitar sering berkunjung. Dan tawa Margax adalah suara yang menyambut di tengah kesunyian pedesaan. Peternakan mereka tidak jauh dari sebuah persimpangan jalan, tempat beberapa jalan sempit yang berkelok bertemu. Di pusat persimpangan ini berdiri sebuah salib kayu sederhana, yang didirikan lama sekali oleh penduduk desa. Sebagai penanda bagi para pelancong dan pengingat akan iman yang membimbing kehidupan mereka. Itu adalah tempat yang biasa saja, tidak jauh dari peternakan. Namun tempat itu segera menjadi terkenal karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada suatu malam musim dingin yang dingin, ketika senja turun lebih cepat dari biasanya, ayah Margax meminta dia untuk mengambil kayu bakar dari gudang. Itu adalah tugas yang sudah sering dilakukannya, namun malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada keheningan yang menakutkan di udara, sebuah kesunyian yang membuatnya berhenti sejenak di pintu sebelum melangkah keluar. Desa itu sunyi, hanya terdengar suara hantu burung hantu yang jauh. Saat Margax berjalan menuju gudang, angin mulai bertiup, berputar di sekitarnya dan mengirimkan dingin ke jubah tipisnya. Salju terdengar remuk di bawah kakinya, namun anehnya, suara itu seperti tertelan, seolah-olah bumi itu sendiri menahan napas. Sesampainya di gudang, dia tidak bisa menghilangkan perasaan ada yang tidak beres. Pintu berderak saat dibuka, dan bayang-bayang di dalamnya terasa memanjang dengan cara yang tidak wajar. Dia berhenti sejenak, memandang sekeliling, namun tidak ada yang terlihat aneh. Dengan cepat dia mengambil kayu bakar, ingin segera kembali ke rumah yang hangat. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, pandangannya terarah pada persimpangan jalan yang terlihat jauh di ujung peternakan, hanya sedikit melewati batas ladang. Di sana, di antara kabut yang mulai naik dari hutan, dia melihat sesuatu. Pada awalnya, itu tampak seperti trik cahaya, bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Namun tidak, itu adalah sosok seorang wanita, mengenakan gaun putih panjang yang berkilau samar di bawah sinar bulan. Sosok itu berdiri di dekat salib, tak bergerak, menatap ke arahnya. Jantung Margax berdebar. Itu bukan seseorang yang dia kenal. Sosok itu terlalu diam, terlalu gaib. Kedinginan merayap ke tulangnya, dan dia segera berbalik, nalurinya berteriak agar dia tidak mendekati persimpangan jalan itu. Bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, sebelum dia bisa melangkah, angin menerjang, seakan-akan mendorongnya maju, menuju sosok itu. Dorongan untuk bergerak menjadi tidak tertahankan. Dengan rasa takut yang merayap, Margax melangkah maju, kakinya terasa berat di salju, seolah-olah dia tertarik menuju persimpangan jalan meskipun hatinya berteriak untuk berhenti. Saat dia mendekat, sosok putih itu semakin jelas, garis tubuhnya semakin tajam, meski tetap tampak sangat jauh dan diam. Margax memanggil, suaranya gemetar, namun tidak ada jawaban. Begitu dia melangkah ke jalur yang menuju salib, udara semakin dingin. Sebuah tekanan aneh mengelilinginya, dan untuk sekejap, dunia terasa berubah, seolah-olah waktu itu sendiri berhenti. Kemudian, tanpa peringatan, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Margax berdiri membeku selama yang terasa seperti keabadian. Namun, begitu kabut mulai terangkat dan salib terlihat jelas, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sana, di salju, ada jejak kakinya sendiri yang mengarah ke salib. Dia tidak sadar telah berjalan sejauh itu dari gudang. Tapi sekarang, di manakah dia? Di persimpangan jalan itu,
Atau, di tempat lain, saat orang tua Margax mencarinya malam itu, mereka tidak menemukan jejaknya di sepanjang jalan menuju gudang. Ketakutan segera melanda, dan tetangga-tetangga pun segera diberitahu. Mereka menyusuri hutan, memanggil namanya. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak kaki kosong yang mengarah ke persimpangan jalan. Barulah ketika fajar menyingsing, mereka menemukannya, tubuhnya yang tak bernyawa, dingin dan pucat. Tergeletak di kaki salib kayu. Tak ada tanda-tanda perjuangan, tak ada luka yang terlihat. Seolah-olah dia hanya runtuh dan mati begitu saja. Udara di sekitarnya terasa aneh, sangat hening. Dan tanah di bawahnya membeku, seolah-olah telah disentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pihak berwenang setempat tak pernah bisa memastikan penyebab kematiannya. Beberapa orang berbisik bahwa ia terkena penyakit mendadak yang fatal. Lainnya mengatakan itu adalah perbuatan kekuatan jahat, sesuatu yang tidak alami di dalam kabut. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan mengapa dia mendatangi persimpangan jalan itu malam itu, atau mengapa dia mati di sana sendirian. Tragedi kematian Margax menyebarkan ketakutan dan kesedihan di desa, tetapi itu tidak berakhir di sana. Tahun-tahun berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar persimpangan jalan. Para pelancong, petani, dan penduduk desa yang melewati tempat di mana Margax meninggal melaporkan melihat sosok selalu seorang gadis berpakaian putih melayang di kabut. Mereka yang berani mendekati salib pada malam hari mengatakan bahwa mereka merasakan rasa dingin yang mencekam, sebuah keheningan yang menindih mereka tepat sebelum mereka melihat penampakan itu. Beberapa mengklaim bahwa wajah gadis itu pucat dan penuh jejak air mata, matanya terbelalak dengan permohonan diam untuk mendapatkan bantuan. Yang lain mengatakan dia menatap mereka dengan ekspresi kesedihan yang mendalam, seolah-olah merindukan sesuatu atau seseorang untuk membebaskannya dari persimpangan yang terkutuk itu. Selama beberapa dekade, roh Margax dikatakan muncul pada malam berkabut, selalu di persimpangan jalan tempat ia menemui akhir misteriusnya. Tak seorang pun dapat menjelaskan kehadirannya. Namun legenda itu bertahan. Beberapa percaya dia adalah roh yang gelisah, tak dapat beristirahat karena misteri kematiannya yang belum terpecahkan. Lainnya menganggap penampakannya sebagai peringatan. Sebuah pengingat tentang tipisnya batas antara hidup dan mati. Persimpangan jalan itu menjadi terkenal dengan nama La Cour de la Ferme. Tempat di mana batas antara dunia tampaknya lebih tipis dari biasanya. Orang-orang datang dari jauh dan dekat untuk mengunjunginya, beberapa berharap dapat melihat hantu Margax. Sementara lainnya hanya penasaran dengan misteri yang masih menggantung di udara. Hingga hari ini, para pelancong malam di pegunungan Jura masih berbisik tentang gadis berpakaian putih yang menghantui persimpangan jalan itu, melayang diam-diam di kabut. Legenda La Cour de la Ferme tetap hidup, sebuah kisah tentang kehilangan kepolosan, kematian tragis, dan roh yang terikat selamanya pada tempat yang tidak pernah dia pilih untuk berada. Dan demikianlah, pada malam-malam ketika kabut menggulung tebal di atas bukit-bukit Jura. Dikatakan bahwa jika kamu mendengarkan dengan saksama, jika kamu berdiri diam di dekat salib itu, mungkin kamu akan mendengar ratapan lembut dari seorang gadis, terperangkap dalam waktu. Selamanya mencari jawaban yang tidak bisa diberikan oleh siapapun.